Kumaha tuh? Nya wios ibu we melong abdi atuh namanya. Teu kada usah melong jamaah. Ya. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di minggu pertama bulan Ramadan hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkumpul di majelis-majelis ilmu, dan insya Allah ini akan menambah keberkahan dari ibadah Ramadan kita saat ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dan saya informasikan kepada para jamaah, setiap hari Sabtu ketika saya mengisi di berbagai tempat, baik itu di daerah Banjaran, Pameungpeuk, ataupun di daerah-daerah lainnya, yang jadwalnya jam 6:30, itu akan di tempat manapun akan membahas tentang bedah masalah. Saya akan menyampaikan prolog satu hadis, lalu kemudian disyarahi, lalu nanti setelah itu kita akan bedah masalah. Dari jamaah kalau ada yang mau bertanya boleh. Nanti di beberapa tempat, bukan di Ummul Kulsum saja. Ya. Karena 4 Sabtu saya juga mengisi di berbagai tempat di daerah ini dan yang sekitarnya, dan hari Minggu pun saya mengisi itu monolog, yaitu kajian seperti biasa. Jadi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah, kita akan bedah bersama-sama dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Dan saya sudah mengumpulkan berbagai persoalan yang tidak bisa saya jawab langsung lewat WA, tapi sudah masuk ke redaksi redaksi pertanyaan ataupun masalah-masalah yang sudah sampai ke saya. Ini kurang lebih sudah ada 25 pertanyaan. Tapi tidak mungkin dibahas semuanya. Nanti kan ibu yang di sini ada pertanyaan, yang di sini bapak juga nanti boleh. Karena kita juga live di berbagai media, baik itu KMA TV, kemudian ada Arisalah dan TV-TV yang lainnya, ya. Jadi ini mungkin saya sampaikan untuk supaya kita tidak terlalu monoton, ada variasi, terutama pertanyaan yang disampaikan orang lain, terkadang itu juga masalah kita. Tetapi karena kita malu untuk menyampaikannya, akhirnya kedahuluan oleh orang lain. Atau justru pertanyaan dari orang lain yang kita sudah tahu, itu lebih memperkuat lagi. Ya, sampai ada yang begini, nu kitu wae ditanyakeun, keun bae da keur itu macan apaleun. Urang nu geus apal kumaha, memperkuat kita dari sebuah jawaban yang nanti akan muncul. Begitu. Kita akan pilih, dan hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah 1. Man ja'a Ramadan, kadang-kadang atau Rasul menyebut apabila datang bulan Ramadan. Kadang-kadang Rasul menyebut idza dakhala Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, putihat abwabul jannah. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Sampai nanti ibu-ibu, bapak-bapak bakal sering mendengar hadis ini. Tapi hadis ini keluar di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan mata kadenge. Kenapa? Jadi kalau nanti ibu dengar yang ceramah, kemudian menyampaikan bapak hadis ini, nggak apa-apa, biarkan saja. Kenapa? Karena hadis ini diulang-ulang oleh mubalik pun tidak ada masalah. Kamari aya nu kieu. Taraweh kahiji Ustad de kultum kutiba. Malam kedua kutiba. Malam katilu kutiba. Begitu malam kaopat, ibu-ibu joke, Ustad bade kutiba moal. Ya, kemudian si Ustad teh moal atuh hari dicarek mah. Ya, pada Ustad ini yang keempat sudah menyiapkan kutiba lagi. Atuh Bapak Ibu kan bios atuh teh naon da moal naon Bu, ayat Quran mah dibahas unggal poe ge. Walaupun dia itu kutiba semua ustaz, tidak ada masalah. Mungkin dalam perspektif dan ilmu yang lain dibahas kutiba itu akan lebih menarik.
Ari ibu sareng bapak kan maca Al-Fatihah unggal poe, geuning teu bosan-bosannya. Coba kali-kali ku ibu urang ganti sini asa bararosan maca Al-Fatihah dina salat teu meunang diganti. Kenapa? Karena ini adalah sebuah apa? Sebuah syariat. Nah, makanya nanti ketika nanti ada sebuah ataupun ada pernyataan seperti yang tadi sampaikan, maka hadis Nabi tadi itu sebetulnya menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu, jadi yang dibukakan pintu surga itu ternyata di bulan Ramadan. Pertanyaan yang muncul, ada di luar Ramadan, ada pintu surga dibuka tuh. Lah? Coba Ibu, di luar bulan Ramadan, Pak, pintu surga dibuka tuh. Arah arti mana? Lain, kos nges kasalalur gawe. Ibu udah masuk, udah tahu dari sana. Selama tidak diberitahukan oleh Nabi, kita jangan menyimpulkan sesuatu. Jangan menyimpulkan sesuatu ya. Seperti begini, seorang ibu yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan dengan suaminya, itu yang harus bayar kiparatnya adalah suaminya. Kenapa Ustadz istrinya tidak? Kenapa? Karena emang syariatnya begitu. Begitu kan? Kenapa? Satu, dia harus 2 bulan berturut-turut saum. Dan di laki-laki atau di perempuan, itu akan terhalangi dengan menstruasi. Tidak mungkin 2 bulan berturut-turut. Kalau di laki-laki bisa. Kemudian yang kedua, dia harus saum, ya. Kemudian apa? Dia harus apa? Membayar kiparat dan fidyah. Kiparat itu ya sampai 60 fakir miskin. Tanggung jawab memberikan resiko adalah apa? Tanggung jawab seorang suami. Nah, makanya istri itu bebas walaupun maaf ya ibu yang mengajak. Nya ge ibu nu ngajak, lalaki nu menang ieu na. Nah, usah disenan asa ngarareunah, lain ngarareunah. Bet daek ka tu lalakina. Ya, ya, kan suami istri yang ngajak, bapak sana hayu, nah udah baik dah ke Ramadan, cenah sieun dieu cenah kiparatna nilo 2 bulan kan bae cenah moal naon sakali we. Ya akhirnya si suami juga mau karena digoda oleh istrinya, akhirnya melakukan. Ini enggak jangan enteng. Kenapa? Zaman Rasul saja ada. Ya Rasulullah, waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku terjebak dengan berhubungan dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, jadi gejala-gejala psikologi seperti ini sudah terjadi dari dulu. Makanya turun ayat uhilat lakum lailatas siyam arropasu. Turun weh wengi mah meunang karena dulu siang malam juga enggak boleh. Siang malam nggak boleh dulu itu berhubungan, cuman boleh makan minum saja. Kalau berhubungan nggak boleh. Makanya wah iya gejala rada lumayan ya gini kan. Power nanti ya. Bagaimana efeknya? Akhirnya malam diizinkan. Tetapi ternyata masih ada kasus dan ternyata itu kasusnya siapa? Aki-aki jeung nini-nini. Kenapa? Karena emang di hadisnya juga yang datang kakek-kakek. Berarti panjang nini-nini teh. Ya, namun pemajikan itu muamannya atuh 7 hiji pemajikan 17. Pasti itu teh meureun bojona gimana 60 salapan paling ora. Ya begitu. Dan akhirnya apa? Kata Rasulullah begitu. Ibu nggak perlu khawatir. Atuh saya ustaz atuh dosa. Ibu bukan dosa dan tidak salah. Cuman kita batal puasanya. Begitu aja. Nah, putihat abwabul jannah. Dibuka pantas surga. Apa yang dibuka? 1, putihat abwabur rahmat. Nah, surga di sini artinya apa? Kasih sayang Allah dibukakan kepada manusia. Jadi di bulan Ramadan ini sistem manusia itu dalam organ emosional manusia lebih rendah, lebih turun dia. Jadi di dalam bulan Ramadan mah bu emosi jalmi teh Pak langsung Pak tinggal. Kenapa? Karena ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah yang diturunkan. Sakapeung urang wae punya sakitu di luar bulan Ramadan masuk di bere hayang mere bulan Ramadan mah. Karena apa? Ada rahmat yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua adalah abwabul jannah adalah abwabus sama. Yaitu apa? Dibukakan pintu langit. Artinya apa? Doa-doa manusia diijabah oleh Allah. Tah jadi anu disebut panto surga teh hiji panto rahmat, nu kadua panto sama panto langit. Kenapa? Orang hidupnya di dunia tapi begitu berdoa naik ka luhur diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia pada waktu bulan Ramadan doanya melatu rodu tidak pernah ditolak oleh Allah. Tah eta pi surga teh eta ibu bapak tinggal nyuhunkeun ka Allah, ya Allah lebetkeun abdi ka surga tuh gitu. Engke dibukakeun pantona ku Allah. Cing kira-kira pun lamun geus dibuka rek arah asup moal. Lan nya ku Allah teh dibukakeun ngadon cari cing di luar. Karena atuh dibuka ge artinya orang yang akan masuk begitu kan dibuka orang itu sudah disiapkan sudah disiapkan amal-amal untuk memasuki pintu itu dan jangan dianggap enteng. Kata Imam Asy-Syaukani setiap pintu yang dibuka tidak setiap orang bisa masuk. Naon sababna? Punten Bu, lamun aya bapak ibu imah dibuka pantona kade ulah jauh arasup kadinya.
Buating keur saha Jo? Jo torojol ibu teh kelebet ka bapak teh kadinya. Ibu saha? Pan eta dibuka pantosna. Dalin keur ibu ieu masna. Abdi menampian angantosan tamu itu, nah tujang dibuka atukeun wios we. Tidak setiap pintu yang dibuka itu buat kita, karena orang dibuka karena sudah tahu siapa tamunya. Paham? Dibukakeun pantos surga buleres dina bulan Ramadan teh, tapi keur saha tamuna? Ari keur anu teu puasa mah jeung teu ibadah, dibuka ge anggar hese asup. Karena apa? Karena Allah akan membuka, satu, karena Allah membuka pintu rahmat, yang kedua Allah membuka abwabus sama, yaitu pintu. Makanya dalam redaksi hadis ada 3 yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah. 1, abwabul jannah, 2, abwabur rahmah, yang ketiga abwabus sama. Sama kaitan dengan doa dan ibadah, rahmat kaitan dengan apa? Toleransi dan sosial hidup manusia di bulan Ramadan. Engke ditungtungan ku zakat fitrah. Kan pisurgaeun hungkulnya. Nah itu, jadi kita bahas hadis ini. Jadi ibu, bapak, berarti bulan Ramadan nanti kita akan diberikan rahmat oleh Allah dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa jangan segan-segan mengpengker diijabah, tidak ditolak oleh Allah, sok cing loba ngadoana ka Allah. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Bojong Peteuy, caket atunya ka dieu we jeung nanyakeun. Ti Bojong Peteuy mah nya. Urang Bojong Peteuy aya duka saha meureun aya di dieu. Ya. Apa makna barokah pada anjuran sahur? Pangian urang Bojong Peteuy nanyakeunana. Hese jawabanana teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis sahuri barakatuh. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ya. Ibu bapak sahur mah paksakeun walaupun hanya dengan meminum air. Kalaupun tidak sempat memakan makanan, maka kata Rasulullah paksakeun walaupun kita makan kurma ataupun tidak sempat sahur pakai minum air aja dulu. Kenapa? Karena bukan masalah kuat dan tidaknya patuangan. Tetapi masalahnya adalah di dalam sahur ada berkah. Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya beliau menyampaikan, berkah dalam sahur itu adalah yang pertama, Allah turun ilas sama'id dunya. Jadi Allah itu turun. Fi jaufil lailil akhir. Makanya nanti sahur itu jangan terlalu malam. Sahur jangan terlalu malam. Kenapa? Karena sahur kalau terlalu malam, itu nanti Allah belum turun. Kapan Allah itu turun? Ilas sama idunya pi jaufil lailil akhir. Jadi nanti ibu bapak tinggal menghitung perpindahan malam itu 3 jam 25 menit. Itu dalam ilmu falak. 3 jam 25 menit. Kalau kita awal maghrib jam 18, berarti nanti tinggal tambah 3 jam 25 menit. Nanti berarti jam 9 lebih 25 menit malam, 21 lebih 3 atau 25 menit, itu sudah masuk itu tengah malam, Bu. Di dalam hitungan Hijriah. Jadi dalam hitungan Hijriah itu tengah malam itu jam setengah 10. Kalau dalam hitungan Masehi tengah malam itu jam 12 malam. Kalau dalam hitungan Hijriah itu adalah jam setengah 10. Makanya Rasulullah itu beliau kalau sholat Isya, kalau beliau sibuk dan banyak tamu, sholatnya diatamahkan. Atamah itu adalah sholat Isya yang paling bagus. Sekitar jam berapa? Setengah 10, jam 10. Kemudian beliau tidur. Begitu. Nah itu bedanya, cara memahaminya begitu. Ya, engke tamih deui 3 jam 25 menit, berarti jam 12 langkung 5. Makanya jam 12 langkung 5 itu disebut dengan akhir malam. Tah dina Masehi mah akhir malam, namanya tengah malam, namanya tengah, urang mah tos akhir eta teh. Ya, urang mah tos akhir, Bu, dina Hijriah mah, dina hitungan Komariah mah. Maka tambah lagi 3 jam dari jam 12, berarti kirang langkung jam 3:30. Nah, jam 3:30 teh eta teh rata-rata di sini Allah turun fi jaufil lailil akhir. Kenapa? Karena tengah ataupun itu disebut sepertiga malam terakhir. Tuh, ngitungna kitu we gampil nya. Ieu mah teu kudu sakola luhur-luhur teuing. Naon sababna waktu sakolana ge. Tinggal ngitung we ti jam 18 tambah 3 jam 20 menit. Engke ku ibu ku bapak etang ki akumulatif. Jam berapa? Saya memperkirakan 3:30 jam 3 3:30 itu adalah waktu yang terbaik. Makanya begitu ibu nanti sahur itu di antara waktu itu. Nah, Kartos
Nah, waktu itu yang ibu bapak harus sahur begitu. Jadi sahur jam sabaraha entong jam setengah satu. Ya, entong jam setengah satu. Bukan apa-apa persoalannya. Karena apa? Karena terlalu panjang begitu kan. Terlalu panjang. Engke begitu ibu nanti tidur, lalu kemudian nanti bangun subuh karena sudah sahur, nanti proses pencernaan manusia itu oleh Allah dihitung 8 jam. Jadi upami bapak ibu nuang naon wae eta teh ibu dicerna teh 8 jam di dieu teh. Berarti lamun urang sahur jam 4, jam 12 siang eta teh name cacerna si tuangeun teh. Tangke di jam 12 siang kaditu ka magrib itu kosong disebut teh istirahat ya. Itu sedang istirahat dirinya. Ya. Begitu. Makanya bulan Ramadan itu perut orang itu diistirahatkan kapan? Dari jam 12. Kalau kita sahurnya jam 4. Mau usah lamun setengah 4 sae naon margina Allah lungsur didinya sok eta hiji berkahnya Bu, hiji berkah. Makanya ketika sahur wabil asharil mustagfirin, ibu bapak berdoa kepada Allah minta ampunan. Jadi ibu bapak lamun nuju sahur teh lain ukur tuang hungkul bari ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan pun anak cing saroleh, ya Allah mudah-mudahan pun lanceuk cing gampil usahana kitu atuh nya. Lain ieu mahapen we jeung naon ayeuna ieu sahur jeung midog. Cenah kamari midog, cenah ari anjing jeung naon dog mi kamari. Kamari midog ayeuna dog mi. Ningali budak eta, mama sahur jeung naon aya cenah midog, ari anjing dog mi. Teh kalieur budak. Lain di kalieur mih jeung nok dikakesak. Ya, nah begitu. Yang kedua, ya itu yang pertama ibu, itu yang pertama. Yang zilu rabunya ila samai dunya, itu nama berkah ini. Itu yang disebut dengan berkah itu. Yang zilu rabuna ila samai dunya, Allah turun. Lamun Allah nuju lungsur berarti apa? Doa dan permintaan seseorang lagi direspon cepat. Kenapa? Karena Allah sedang turun dan dekat dengan kita. Cobi urang contohan ngarah gampil bunya mulih ti dieu. Lamun aya murang kali gebis jauh ti indung bapana eta teh perlu waktu pikeun ieu na ngahudangkeunna ngagugahkeunna. Tapi kalau si anak itu jatuh di pinggir kita tinggal dikiekeun tah eta disebut teh Allah teh langkung caket jeung hamba nuju jam sakitu. Matak beres taraweh terakhir teh tong alhamdulillah. Alhamdulillah mending ngemplong moal taraweh deui coba geura eta. Akan diantosan ku tahajud enjing nya. Ieu mah nijol asana teh mun asa ngaralemplong. Ya, nah itu. Yang kedua, berdoa diijabah terutama minta ampun. Kenapa? Karena pengampunan Allah itu tidak semuanya orang meminta ampun itu akan diberikan respon oleh Allah. Dan Allah akan merespon ampunan manusia wabil asharil mustagfirin. Lamun aya jami nyungkeun hampura dina waktu sahur ku Allah bakal dihampura. Matak ibu nyungkeun hampura da jami mah teh nu bersih tina dosa teh aya. Nyuhunkeun we ka Allah, ya Allah cing hampura dosa abdi. Bisi kamari abdi teh keur puasa anu kirang. Tuh tingali. Da aya we Bu nu kirang. Aya sok aslina. Sampai usad abdi cenah kamari ninggal usad cenah tengah dinten ngange acuk rada koneng siga kerupuk banyur. Cek sim kuring teh eta cek sing teh bisa pidosaeun teh. Nya ge teh diusapkeun mun cenah ayeuna we ngarah abdi teh dihampura ku Allah cenah. Bade didugikeun ka usad cenah heuh sok dihampura ku abdi cenah. Kontong sakali-kali deui cenah. Lain merek kerupuk banyur cenah. Ngadon usad siga kerupuk banyur kita coba. Ya. Nah, yang ketiga ini barokahnya apa? Itu secara apa? Itu secara spiritual. Lalu kemudian barokahnya secara anatomi apa? Ternyata virus, bakteri, kemudian apa Bu? Semua itu diblokir oleh Allah pada waktu dia sahur. Karena kan tadi udah dibuka, orang kemudian bobo. Nah virus-virus ini begitu ada masuk makanan lalu kita minum diblokir. Makanya kata Ibnu Zauziyah dia mengatakan kalau mau sahur minum dulu. Jangan dulu makan dulu. Minum dulu supaya apa? Terjadi pemblokiran parasit di dalam usus. Nah, kita kan naon efek kenapa? Karena organ jadi sae. Kan organ jadi sae. Kenapa? Karena itu. Jadi minum dulu ngaleut teh ciherang heula nya nu haneut, kemudian engke tidinya susu. Ku dogmi. Jeung sangu. Sim kuring ningali barudak. Unggah poe. Alhamdulillah murah meriah.
Nog hiji ge jadi segede katel. Nog segede katel nih resep. Wah, udah. Nah, itu. Yang ketiga nih hikmahnya, Bu. Kenapa sahur itu barokah? Sel darah putih bertambah. Awas, Bu, sel darah putih bertambah sehingga antibodi naik. Walaupun nanti ibu bapak cuma minum saja, antibodi naik. Karena apa? Sel darah putihnya naik. Kenapa? Nanti dikosongkan kan? Kan kayak lamun tos sahur, kayak kan kosong lami ya. Nah, itu kan lami nih, kita lamain 14 jam. Nah, ini virus-virus dan bakteri dan parasit yang di usus itu dimakan oleh sel-sel itu. Karena kalau ada makanan, dia semakin berkembang. Makanya orang yang kanker, orang yang punya stadium, ataupun orang yang punya penyakit seperti itu, kalau dia sering puasa, bagus. Nanti sel kankernya tidak memakan makanan, tetapi dia memakan bakteri yang ada. Nah, ini kan tina sahur, itu. Matak berkah kayak gitu. Sel darah putih naik. Kalau sel darah putih naik, itu artinya apa? Antibodi naik. Ya, kalau sel darah putih turun, ririwit. Sok ririwit jami mah. Nu ririwit teh dua, turun sel darah putih, nu kadua sakuna putih wae. Eta ge sok turun antibodi teh. Nya, unggal ngodok teh eueuhan wae, teh diputihkan namanya. Ibu-ibu pan ari karantong aralus tapi eueuh nanaonan di jaron. Anu dagang diliwat we unggal nu dagang teh. Nah beda punya. Ciri kantong anu eusi duitan mah sok tara dilepaskeun. Dicekelan we daun aya duitan, ari teh aya duitan mah keuna diarantep teh dicarakelan. Di mana kapaokekeun bae sia digantian ku Allah. Nah, begitu. Kemudian apa? Kenapa Bu Bapak harus sahur dulu? Karena fungsi organ naik. Jadi we di sini akan terjadi karena apa? Karena nanti ada interval. Nah, fungsi organ jadi naik. Ginjal, jantung, kan jantan saya. Kenapa? Karena orang kan tidak terlalu capek karena istirahat kan. Kan ku di sasih Ramadan maknya ge aktivitas tidak seperti di luar Ramadan. Makanya nanti ada interval 14 jam interval teh. Ini jeda untuk tidak mengkonsumsi apapun setelah kita sahur dan itulah yang menjadi berkah bagi kita. Nah, keur saha? Keur nu puasa, ari nu teu puasa nya moal sahur atuh. Ustaz abdi kan senam menstruasi, kumaha teu saum siapkan bagi orang yang sahur. Kenapa? Pahalanya tidak dirubah oleh Allah. Ibu gugah we nyiapkeun anu puasa. Bisi aya urang kali urang nu saum punya ku urang siapkeun. Bisi caroge urang teu nuju saum ku urang siapkeun. Walaupun ibu lagi haid tidak ada masalah. Bangun saja berdoa kepada Allah. Tidak lepas. Kenapa? Berdoanya masih dibolehkan walaupun lagi haid. Nah, itu yang kedua. Itu yang pertama, pertanyaan yang kedua. Kedua, dari Ibu Lilis. Di Sanggar Indah. Sanggar Indah mana ya? Dan mangga di mana we asal indah we. Bebas. Ustadz, waktu imsak itu suka ada alarm. Bolehkah masih makan dan minum? Oh, ini pertanyaan diulang-ulang tapi aya wae masalahna. Karena apa? Karena sebetulnya di negara-negara lain tidak ada istilah imsak, sudah mulai berhenti makan dan minum. Imsak itu adanya di kalender Indonesia. Iya itu, imsak itu adanya di kalender Indonesia. Begitu. Imsak itu apa? Kalau orang puasa, itu yang disebut saum itu kan maknanya satu, al-imsak. Yang kedua, as-sumtu. Yang ketiga, ar-rukud. Ya itu juga puasa itu artinya. Nah, jadi ini semuanya adalah apa? Kemudian semuanya artinya tidak bergerak. Diam itu. Diam. Satu imsak diam, berhenti, ya makan dan minum. Yang kedua asumtu, dia berhenti juga. Yang ketiga ar-rukud, tidak bergerak manusia itu. Semuanya dari tiga faktor itu. Nah imsak ini adalah minas subhi ilal maghrib. Tingawitan subuh dugikeun ka maghrib. Adapun ibu ketika sahur jam 4 sampai waktu maghrib lalu ada jeda dalam bahasa Indo atau dalam bahasa syariat itu namanya imtiad, bukan imsak. Imsak mah tingawitan disyariatkeunna puasa. Jeda Bapak Ibu ketika sudah sahur lalu ada jeda beberapa waktu itu namanya al-imtiadu. Nah, begitu. Paham? Ibu, Bapak, sahur jam 4 langkung 5, adzan 4:30. Intinya adzan 4:30. Ibu tidak makan dan minum.
itu bukan berarti sudah puasa, tapi itu namanya imtiad, mempersiapkan diri. Orang imtiad boleh makan, boleh minum, boleh apapun, kaasup maca Quran, kaasup ngobrol. Maaf Bapak Ibu ya. Dan maaf Bu, di waktu imtiad ini, para ahli mengatakan, para ahli mengatakan, dan para ulama mengatakan masih boleh berhubungan suami istri. Masih boleh berhubungan suami istri. Ya, aya waktu setengahnya rek subuh. Subuh ndak ieu mah kudu dijelaskan, bisa jadi masalah ka urang. Ya, begitu aya alarm bunyi, kemudian suami ngajak, "Mah, ieu cenah, ieu apa eta geus disada atuh cenah Pak kumaha?" Beken bah atuh geus disada eta mah asal mama ulah disada. Akhirnya apa? Ngeong, istrinya udah atau suaminya udah siap, lalu kemudian disada eta langsung asna moal teu pararuku senang geus disada. Nah, bapak hayu teh naon? Ya, urang neangan atuh nu teu disada. Ya nggak bisa. Kenapa? Waktu itu makanya para ahli mengatakan al-imtiyadu ataupun ketika waktu imtiyad al-ibahul akli wasyurbi wal jima. Di antara waktu antara jeda itu orang masih boleh makan minum, masih boleh kemudian apa berhubungan, ya silahkan saja. Makanya Rasulullah itu beliau kalau sahur itu seukurannya 50 ayat dibaca Quran. Berarti nyeret ka subuh sahur Nabi mah nya. Salebet eta teh mun tahajud gitu. Kan Rasul ge tahajud teh sok nyeret ka dia, Bu. Teu wengi-wengi teuing. Makanya begitu. Makanya kalau ingin Bapak Ibu yang 3 ini masih boleh diperlakukan ya silahkan, karena itu masa imtiyad. Makanya para ulama menyebutkan al-imtiyadu al-ibaha anil akli wasyurbi wal jima. Pada masa jeda itu boleh Bapak geuning puntennya punten bisa. Urang sok ngarokok aya 2 batangan deui. Nya, komo ngarokok teh bari micin pan eta lumayan teh. Ya, kemudian ibu ngaleueut masih ada, sampai ada katanya dulu di pesantren diajarkan kadejang lamun geus disada cenah ya, kalau sudah bersuara nanti suara imsak kade cenah cai anu dina lambe ge geuwat alungkeun. Nah, begitu. Saking itu ulama itu dulu di pesantren itu saking hati-hatinya jangan sampai terbawa adzan, begitu maksudnya. Cuman jadi dipraktekkan seolah-olah sudah berhenti makan dan minum. Makanya kalimat imsak di kalender itu sebetulnya harusnya subuh. Bukan sebelumnya. Karena emang begitu, kalender-kalender di Indonesia saja buat ada imsak. Ya. Jadi itu namanya jeda makan atau sahur ke subuh itu disebutnya apa? Al-iyad. Nah, Ibu silah ya di sana. Lamun ibu bade gogolehean, mangga tidinya mah teh sawios. Ya. Bari ibu nuang naon, bapak nuang naon, boleh. Nanti termasuk berhubungan suami istri. Di waktu itu sampai nanti berkumandang adzan, ya begitu adzan sudah atau waktu adzan sudah tiba, waktu sholat sudah tiba, berhenti semuanya, tidak boleh dilanjutkan. Kartus tanya, jadi ada apa? Ada sahur, ada imtiyad, ada imsak. Nah, jadi 3 bahasa ini ada di dalam bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa, ya itu tidak ada. Kenapa? Karena semua mengacu kepada apa? Ketika kita sholat, maka itu sudah mulai ketika waktu sholat sudah tiba, itu sudah mulai kita berhenti makan dan minum. Sakitu Ibu Lilis, mudah-mudahan Ibu tegentos nami. Ya. Pilih bulan Ramadan mah, janten leuleus. Ya. Lilis teh Syawal. Ramadan jadi leuleus. Ya. Eta teh gitu. Saha mak nami teh Esih teh ieu cenah usad lamun teu boga duit. Upami almu seueur artos saharini. Nya ibu-ibu ditaros. Jadi Esih mah khususnya ke nu teu boga duit muhun cenah. Abdi lamun tos seueur artos mah digentos namina cenah. Entong Pak, entong di Robi sim kuning ge keur boga duit jeung teu ucu we. Teh di Robi. Ya. Kapan Bapak Romli, ya Pak Romli di Banjaran, saya ada nama-namanya, ya ada namanya, nggak disebutin, nanti supaya dia, oh alhamdulillah nu abdi dingin dijawab tuh, kan ngeunah itu tekan hatenya. Pak Romli, kapan batas waktu sikat gigi saat puasa? Ya, kapan batas waktu sikat gigi saat puasa? Coba Ibu, dugikin kairah hanya katu awas.
sabeahna odol itu manya ibu ti subuh tapi kan ka magrib pikiran eta odol atau sepa lainnya gitunya nuju saum nyikat waos dugi ka irahasna beresna sikat waktu batas waktunya sampai si odolnya sudah hilang. Ya kan begitu ya kan lamun nu dibaksan bapak ieu patarosan kieu kan begitu kan manya bapak terus gi keluar teh nuju naon Pak nuju ikat waos entong. Jadi begitu sudah habis odolnya udah nanti tinggal kekemes lah begitu ya. Mungkin maksudnya mungkin ini karena emang kalau bertanya harus jelas dulu naon sababna ke bisa dijawab teh jelas sarua. Model nu eta teh geuningan anu naon Bu anu eta teh anu diinfus Ustaz cenah anu diinfus batal teh nya henteu atuh nah henteu apan keur teu puasa nah Ustaz teu puasa apan keur teu damang manya nu geri anu sehat diinfus coba ibunya. Ibu rek ngaos ka mana bade ngaos ka mana KPC nah ka ditu aya ka masjid itu bade eta diinfus mun cenah teu meunang bisa disebutkeun nu garing. Begini, laula an as-suqa la amartukum bisiwaki inda kulli wuduin. Boleh nyikat gigi itu setiap waktu sholat. Boleh nyikat gigi. Cuman ada ulama-ulama yang mengatakan makruh ketika bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan katanya setiap waktu wudu dan sholat itu nyikat gigi. Malah ada yang begini, seandainya tidak ada rasa maka pakai siwak begitu kan. Kenapa? Karena katanya bulan Ramadan itu tidak nyikat gigi pun karena ada hadis Nabi. Ya la khulufu famisaim atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada minyak kasturi. Semakin kan? Ya, semakin kuat harumnya itu semakin dia itu apa? Nanti min rihil miski. Nah seperti itu. Tapi kade ulah jual di ieu ku ibu ulah di umar-umar. Ya, berarti si ibu keur pangajian dupinu abdi nemek kumaha? Mohon Bu rada meledak. Rada meledak. Alhamdulillah ditampi ku Allah gitu. Lain gitu. Ya, jadi itu. Jadi kuncinya di mana? Jadi ketika kita akan saum, ya ketika kita lagi puasa, silahkan untuk menyikat gigi tidak ada masalah. Walaupun ada yang mengatakan makruh, ya boleh saja. Yang tidak boleh itu apabila, nah itu apabila menyebabkan kita ragu-ragu. Satu, ada yang ketelen. Ketelennya kan bisa saja odol, bisa saja air ketika berkumur-kumur, atau nanti ketelen sikat giginya. Ya, bakal tingku lapar digaras sikat gigi. Tenan naon bukan we. Ngara bahagia. Nu dongeng aki-aki teh gini kan. Dongeng aki-aki. Ah ben we ka WC. Abah naon ulang anting wae. Ieu cenah ieu halabab. Atuh kan batu halabab bulan puasa atuh mun cenah adi tingali teh da pamajikanna teh nya ieu meureun nya Bu panasaran nah sing teh pulang anting wae aki-aki teh ka WC toilet bek teh nu nujung neueumkeun sirah kana ieu kana bak kegituan. Salah bojona teh panasaran daripada bulak-balik cenah asup milu si bojona teh punya dikitukeun terus teh ku bojona teh sisirahna teh atuh pul kekieuhan ngamak teh salakina teh ari mamah naon cenah dijung dilelepkeun cenah bapak sirahna daripada bulak-balik geus sakalian gitu. Aya wae dongengna teh banyak kena la usur dongeng masyaallah. Nah itu jadi itu nya ibu kumaha Pak mangga. Yang penting nanti tidak merubah, ataupun apa, tidak mengurangi nilai puasa dan tidak membikin bahwa kita ini apa. Nah, jadi nanti kita kontrol aja. Karena ini juga harus harum lah, begitu kan ya. Kita juga tidak boleh nya urang teh kan pangaosan kieu ngarenengnya punya. Lah wayah kieu mah leuheung nya rada ieu kene sager kene. Sok jam 12 geura pabeulit banyak. Nah, begitu. Jadi saya kira itu Pak Komar ya. Pak Romli. Alhamdulillah. Berarti merhatikan. Ya Pak Romli nya mudah-mudahan Bapak ya. Yang penting Bapak kalau mau nyikat giginya ada ya. Nya mohon Bu nyikat waos teh lamun aya waosan ari teh aya kumaha?
Bukan sikat gigi namanya. Ya. Sikat metik. Nah, begitu. Ayawanya patarosan. Ustadz, bagaimana status lansia? Dia tidak puasa, miskin, sakit lagi. Beak kabehanana. Ya, ya anu nanyakeun moal teh aki-aki ya. Ya, nang disebutkeun namina. Saya atau ada orang yang dia lansia, miskin lagi, kemudian sakit. Lalu dia itu tidak puasa. Asa ngeunah hirup. Ya asa ngararinah ge punya. Nya teu puasa geranya. Kemudian dia itu apa? Dia ini repot sekali nih. Ya, lansia, miskin, gering. Kabayang ya. Kumaha ngurusna ieu punya. Nya lansia ge lamun jagjag mah leuheung. Jeung loba duitnya ngurusna ge ngeunah. Ieu mah geura coba lansia, miskin, gering deh. Sok kirang-kirangna kumaha ieu. Mungkin bukan itu maksudnya. Bagaimana orang itu tidak saum? Nah, kalau dia tidak puasa gimana katanya? Untuk kasus yang ini, satu, dia mungkin masuk wa alal ladzina yutikunahu fidyatun. Karena kan kalau dia saum kan sakit lagi. Kerma gering, kolot deh. Ya. Lalu kemudian apa? Dia miskin masalahnya Ustadz. Kalau dia kodok itu dia tidak sanggup. Tetapi kalau dia itu mau bayar fidyah, miskin masalahnya. Nah begitu. Ibu bapak tidak perlu khawatir. Kenapa? Kan ada ayat Quran yang melanjutkan surat Al-Baqarah yang tadi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak memberatkan, akan dipermudah oleh Allah. Nu kasus anu tipayun teh nya nu aki-aki teh hubungan jeung bojona itu apa? Dia kan orang miskin. Ya. Kemudian kata Rasulullah, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, nya cenah bagikeun ya. Di ditu jelema nu pang miskin saha? Bagikeun ka ditu cenah dari sedekahnya dari saya. Kemudian abdi nu pang miskin nya sok uang ge sorangan. Artinya apa? Artinya orang yang kondisi seperti ini secara hukum dia boleh dipangmayarkeun fidyahnya. Ya. Bade ku ibu, bade ku bapak, bade ku murang kali. Ku murang kalina. Apa wios ku bapak ku abdi we di fidyahna sadinten 10.000. Da abdi sanggupnya 10.000. Si anaknya dan orang yang memberikan itu jadi sedekah. Dan bagi bapak ini yang lansia tadi dia sakit, dia dibebaskan oleh Allah. Begitu. Jadi itu beda. Bagaimana kalau yang dia langsung menerima fidyah itu? Boleh? Ya. Sok atuh keur abah sakalian. Nya. Cek si abah teh, tahun hareup gerek kieu deui we cenah. Ya karena apa? Karena kan dia tidak bisa kodok kan? Karena masalahnya tidak bisa kodok, Bu. Kalau dia bisa kodok, ganti dengan kodok kalau sakit itu. Tapi kalau dia tidak bisa kodok apa? Ya fidyah. Nah, fidyah itu boleh dibayarkan oleh orang lain. Kenapa? Karena ada ibadah yang sifatnya ainul fi'li, ada yang sifatnya yang ibadah itu boleh dilakukan oleh orang lain dan kita bebas orang itu punya sedekah. Paham ya? Contoh, ibu bade wakaf, bapak bade wakaf, teu agaduh artos pangmayarkeun ku budak meunang. Ibu tetap pahala wakaf, si budak si anak itu apa? Dia dapat pahala sedekah begitu. Yang ibadah maliyah boleh. Tetapi kalau ibadah yang sifatnya fi'liyah yang harus dilakukan secara oleh individunya itu nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh diwakilkan. Seperti ibu head. Bulan Ramadan kalau saya minta jangan dibikin obat supaya berhenti head. Beda kalau umroh. Kalau umroh itu kan dia waktunya terbatas, muakot 9 hari. Kalaupun nanti dia sebelum ataupun dia belum bersih, kemudian harus pulang, nah itu kan bermasalah. Kalau belum dia itu atau tawaf kan, karena kan orang tidak boleh dia itu melakukan umroh itu dengan keadaan head. Dia harus berhenti. Makanya para ulama menyebutkan ada diperbolehkan untuk suntik haid. Tapi hari bulan puasa mata kedah. Ibu teh kudu disuntik, keun we, alami we, natural saja. Kenapa? Karena nanti faidatun min ayamin ukhar. Daripada nanti ada masalah baru. Nanti hormon-hormon kita menjadi terganggu kalau ternyata disuntik head karena tidak mau ngodoan. Ya, kalau tidak karena jangan tidak mau ngodoan, jangan.
Malahan ada hadis begini, Bu. Barang siapa yang dia punya hutang puasa, lalu dia niat untuk membayarnya, cuman keburu meninggal dunia, maka Allah akan memupusnya, Allah akan mengkiparati dosanya dari kekurangannya itu. Itu kan sudah begitu. Tidak perlu dipaksakan untuk disuntikan. Ya, saya kira itu. Paham ya? Nah, untuk yang dimaksud. Jadi Bapak anu naroskeun ieu mudah-mudahan sanes bapaknya ieu mah. Mudah-mudahan ieu patarosan batur dititipkeun ka Bapak. Ya, silahkan selama itu ibadah maliyah diganti oleh orang lain. Insya Allah itu. Dan saya doakan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak di bulan Ramadan ini cing arageng miliknya, cing arageng milik, sok cing ngarah loba sodakoh ya. Dan pesantren holistik sekarang lagi lelang wakaf untuk sibel air karena sudah sudah ada masalah di perairan. Jadi kita akan bikin untuk wakaf sibel air ya. Jadi ibu bapak yang ada rezeki nanti airnya bisa dipakai untuk santri, untuk acara-acara di pesantren holistik. Ya, ini saya sampaikan saja. Ngarah naon? Ngarah urang kapikir minimal urang teu boga santri ge caina kapake ku santri sakitu lah. Ya, minimal begitu. Kalau guru saya begitu. Ngarah budak urang soleh, sok tempat anu nyolehkeun budak sumbang ku urang. Aya rezeki mah engke ge bakal budak urang soleh begitu ya. Kalau saya tanya kiai Pak, saya tanya kiai naha bet ngieun pasantren, mudah-mudahan we nyolehkeun budak batur, budak abdi saroleh sakitu we. Walaupun nanti maaf ya, walaupun kadang-kadang budak kiai nama teu masantren nya, anu malah santren teh budak batur, tapi yakin kiai bikin pesantren untuk apa? Untuk mensolehkan anak-anaknya. Ibu juga sama, bapak ya. Lalu budak hayang balagir saroleh, sok ku ibu ku bapak. Kita berikan kontribusi untuk tempat yang menyolehkan orang lain. Saya kira itu ya. Hiji deui. Wios hiji deui, Bu. Nya sok. Duh ya teh seueur ya. Saya seorang pria 69 tahun. Ketika puasa, saum suka melihat perempuan. Coba. Kumaha ya ngajawabna ya, 68. Begini, Bu. Ini pertanyaan mungkin menjadi pikiran bagi orang ini. Kenapa? Karena dia itu mungkin aya istri ngalangkung. Nya, mun pan maknya urang jelema mah lamun geus kaluar pasti sagala katingali. Ya, iya. Nah ini persoalannya dia lagi puasa, ada perempuan katanya Ustaz, saya melihat perempuan itu, bagaimana hukumnya? Apakah batal saum saya? Ya tidak. Apa batalnya? Pada ningali, ya asal katingali, we. Ini kan ada orang nih, ini lagi saya kan ini saya juga perempuan semua. Sok ibu iya aya pameget, aya ibu-ibu kan katingali ku sim kuring. Lamun ayeuna ninggal istri keur puasa batal atuh sim kuring batal unggal poe. Ya karena apa? Karena tiap hari saya melihat perempuan. Ibu-ibu, kemudian apa? Ada yang 71, 79, aya nu 17 kan kataringali ieu teh. Nya sim kuring kudu kieu we meureun. Ya, ngarah bersih puasanya. Yang menjadi persoalannya adalah di Quran bukan melihat perempuannya. Ya guddu bin absorihina. Apa yang ada di pikiran dan hati Anda ketika melihat perempuan itu? Nyabunya. Lain katingalina, tapi iya dina pikiran naon dina hate. Punten ya hiji urang contohan ngarah gampil. Lamun aya tatangga, kemudian dia itu ngechat imah. Ulah diomongkeun ku urang. Mending ngechat teh warna bodas seug hejo, keun bae kumaha itu we atuh. Geura itu nu boga imahna chat meuli manehna, der ku urang teh cenah. Padahal nya ulah chat bodas atuh padahal hejo ngarah pantes. Ceuk urang pantes teh, da ceuk itu mah teu pantes Bu hejo teh, pantesna bodas kitu. Lalu kemudian kita terlihat tiap hari, apakah kita harus benci? Bunga ngaliwat ka imah eta, nikeul eta chat teh. Enggak boleh begitu. Karena pertanyaan ini, kenapa ke perempuan ari awewe ningali lalaki? Emang teu aya masalah?
Sok ibu ninggal lalaki dina pikiran joteng kolebat ide awas. Ini kan bukan bahasa melihatnya. Apa yang terbetik, apa yang al-khatrahnya di sini, yang terbetik di pikiran dan hati kita apa? Ibu ninggal ya aya lalaki ngalangkung. Kasep jangkung badag, irungna mancung. Nya loketna metet. Loket metet teh cantang tuh duit. buat ting eta teh kwetansi. Alas ya ibu juga nanti joki etanya si bapak eta sigana pantas jeung abdi tuh. Coba saya bertanya Bu, ini yang salah apanya? Bukan melihatnya, tapi apa yang ada di pikiran dan hati ibu itu yang bermasalah. Ke arah mana? Ibu jangan begini. Pantas sigana lamun jeung abdi. Ku ibu joki ningali salaki dina foto. Tinggal ini asa jauh. Tongkit wat. Karena saya juga kalau melihat seorang perempuan, ya normal katingali mah ngan teu di pikiran di dieu keur naon da itu ge teu apalin urang. Sok. Ibu hana saya dikeker-keker nepikeun kaki sia ieu mah nya sigana pantesna lamun jeung abdi patungtung-tungtun lamun kayak geus rumah tangga ceuk ibu pantes teh ceuk itu mah henteu. Ya. Kenapa? Karena satu, ini pahami semuanya. Ini sebetulnya masalahnya sepele, tapi ini merembet kemana-mana. Awas, ini merembet kemana-mana. Sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati manusia, melihat apapun itu bisa bermasalah. Tinggal Bu, ari nu icalan ide menang teu bulan Ramadan. Wayah kieu. Mangga, teu aya masalah. Aya nu icalan korma, aya nu icalan abon, tinggalnya aya nu icalan madu. Tinggal ayah sagala kos kaki baju balon sok pelian teu naon ngarah jadi sodaqoh keur urangna. Tapi pertanyaannya yang jualan minyak dosa tidak? Yang jualan abon dosa tidak? Yang jualan bubur wayah kieu dosa teu? Lan? Teu. Mangga werek icalan bubur mah teu meunang dagang bubur sakeur bulan Ramadan. Kusaha teu meunang teh? Teu meunang mah naon? Ngadahar bubur keur puasa. Nya ngadahar abon keur puasa. Ari nu dagang mah teu aya masalah. Karena yang berjualan bukan untuk dimakan sekarang, tapi yang berjualan hanya menyediakan untuk ibu. Makanya maaf ini, saya sering ngomong di mana-mana. Rumah makan bulan Ramadan mun bisa tong ditutup. Maksudnya tong dibarengkos ditutupan ku kain. Ngarah anu tuangna katingali saha ngarah eraeun ieu mah atuh udah dibarengkos ditutupan katingali suku hungkul buat ting eta teh suku salaki ibu nya ya. Dan kita tidak tahu begitu, tapi begitu dibuka kayak lama-lama malu. Karena apa? Karena begitu cara memahami hidup. Jadi ini sedikit lagi ibu bapak kuncinya di sini. Nah, apa yang kita lihat berefek kemana? Ke sini, semua berefek ke sini. Tapi kalau gitu, subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan kecantikan dan ketampanan orang itu akan menjadikan dia menjadi manusia yang taat. Begitu, ya. Jadi jangan dikalkulatif dengan yang negatif. Saya kira itu. Bapak, saumna batal teu ninggal istri? Kumaha ngarah batal? Ninggal istrina bari ngagelom permen. Tah eta nu batal mah. Jadi bapak teh kieu ngagelom loli bari ningali tah eta. Jadi batal lin melongna eta permen di dieu. Saya kira itu ya. Jadi semua juga masalah hidup kita terkadang ada. Dan ternyata Bu, pertanyaan yang tadi itu mungkin pertanyaan bagi diri kita. Oke? Itu saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di tempat yang berbeda untuk melanjutkan bedah masalah yang sudah sampai ke redaksi. Insya Allah kita bertemu kembali di Sabtu dan Minggu yang akan datang di tempat yang berbeda, dan usah doakan semuanya sehat walafiat, dan Allah selalu membimbing kita untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Saya kira itu sedikit saya sampaikan kepada tim KMA TV, Arisalah TV, kemudian Brigade dan yang lainnya. Minta Asepson, saya minta waktu nanti setelah pengajian ini untuk berkumpul sebentar. Ada yang ingin disampaikan.
terkait dengan program untuk nanti ke depan ya. Ibu-ibu wilujengnya mangga siapkan ti ayeuna kanggo buka nama engkewe magrib. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.